Tama bertanya dengan curiga, menurut apa yang kamu katakan, dia bahkan tidak punya pacar sebelumnya, dan sekarang dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia ingin menikahi anggota keluarga Rothschild. Jadi itu harus menjadi pertukaran minat kan? Sofia mengangguk dan berkata, kurasa begitu. Olivia akan selalu mengutamakan kepentingan. Tanpa kepentingan yang kuat untuk mendukungnya, tidak mungkin dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia ingin menikah saat ini. Tama mengangguk dan tertawa. Keluarga Rothschild pasti memperhatikan status permaisuri yang akan segera diraihnya. Berbicara tentang ini, Tama hanya bisa mencibir. Saya hanya tidak menyangka bahwa keluarga Rothschild yang memiliki tangan di Eropa dan Amerika Serikat juga akan menjadi orang yang menjual ketenaran mereka yang sedikit berbeda. Dari gaya akting mereka yang biasa-biasa saja, Yoshua berbicara dengan hormat saat ini. Tuan Renza, saya masih memiliki beberapa pengetahuan tentang keluarga Rothschild. Struktur keluarga mereka sangat besar, mengesampingkan kerabat asing, hanya cabang yang memiliki lusinan nama keluarga di seluruh Eropa dan Amerika. Dia melanjutkan, dalam keluarga besar Rothschild, mereka dibagi menjadi total 3 tingkat tangga. Tangga yang pertama inti keluarga Rothschild, lapisan inti ini pada dasarnya di Amerika Serikat, sejumlah kecil di Inggris, tingkat berikutnya dari tangga kedua umumnya di Kanada, Prancis dan Jerman, dan tangga ketiga, di negara-negara lain di Eropa. Saya rasa yang satu ini untuk menikahi Putri Olivia adalah cabang dari tangga urutan ketiga keluarga Rothschild. Tama mengangguk dengan lembut dan berkata dengan penuh minat, kalau begitu, ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan kontak langsung dengan keluarga Rothschild. Ketika Maher Renza mendengar ini, dia langsung berseru, Tama, kamu tidak ingin pergi ke Eropa Utara kan? Tama tertawa, awalnya, saya tidak ingin pergi secara pribadi, tetapi karena keluarga Rothschild juga ada di sana, maka saya benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Sofia dan berkata, Sofia, ketika upacara leluhur selesai, aku akan pergi ke Eropa Utara bersamamu. Niat awal Tama adalah untuk mengeluarkan pil peremajaan untuk diberikan kepada Sofia. Setengahnya untuk Sofia untuk menyembuhkan penyakitnya, dan setengahnya lagi untuk dia bawa ke Ratu Nordik yang hidupnya dalam bahaya. Selama dia bisa kembali ke Eropa Utara untuk melihat Ratu, sisa setengah pil peremajaan menjadi 2 bagian, untuk Ratu terlebih dahulu, diberikan kepadanya pasti akan membuat Ratu terbangun dari koma yang dalam. Ketika saatnya tiba, dia dapat menggunakan separuh lainnya sebagai syarat untuk membuat Ratu memberinya tahta. Dan sang ratu pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya naik tahta ketika dia melihat kemanjuran pil peremajaan. Tama percaya bahwa bagi seorang wanita tua yang sudah koma dan sakit parah, bangun kembali seperti hidup kembali. Karena itu, dia pasti akan sangat menghargai kesempatan ini. Jika dia bisa mendapatkan dosis kedua dari pil peremajaan, hidupnya bisa berlanjut setidaknya selama beberapa tahun lagi atau bahkan lebih lama dalam kesehatan yang baik. Saya yakin dia tidak akan mampu menahan godaan ini. Namun, kini Tama tiba-tiba mendengar bahwa adik Sofia yang bernama Olivia akan menikah dengan keluarga Rothschild. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menghubungi keluarga Rothschild terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia ingin secara pribadi pergi ke Eropa Utara untuk melihat apa tujuan pernikahan keluarga Rothschild dengan keluarga kerajaan Eropa Utara, dan omong-omong, dia juga dapat menyentuh garis keluarga Rothschild. Begitu Sofia mendengar Tama mengatakan bahwa dia akan pergi ke Eropa bersamanya, dia secara alami sangat gembira. Dia telah menyaksikan kekuatannya dan tahu bahwa jika dia mengambil risiko, dia akan dapat menempatkannya di atas tahta. Pada saat itu, dia tidak hanya akan dapat menyelamatkan ibunya, tetapi juga sepenuhnya menghapus rasa malu sebelumnya. Jadi, dia berkata kepada Tama dengan rasa terima kasih yang luar biasa, Tuan Renza, terima kasih. Tama melambaikan tangannya, melihat sekeliling kerumunan, berkata,
Terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Meskipun bahaya menghadang DR, sebagian besar dari Anda telah menempuh perjalanan jauh. Mengapa tidak pergi nanti ke Hotel Shangri-La untuk beristirahat? Saya harus pergi ke Eropa Utara hari ini. Sebelum pergi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua di perjamuan Shangri-La. Jangan ragu untuk hadir. Nanako buru-buru berkata, Anda memiliki bisnis untuk ditangani, jangan sibuk tanpa kami. Dan kami tidak membantu kali ini, jadi Anda tidak perlu secara pribadi mengadakan perjamuan untuk berterima kasih. Tama berkata dengan sangat serius, Nanako, kami orang-orang prihatin tentang cinta dan kebenaran. Meskipun hari ini saya bertempur dengan front bencana, dan tidak membiarkan Anda semua bertemu dengan front bencana, tapi kamu masih bersedia datang untuk membantuku pada saat seperti itu. Ini adalah cinta dan kebenaran. Di mataku, ini beratnya lebih dari 1000 batang emas. Askara menonjol saat ini dan berkata sambil tersenyum, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Anda semua yang berkumpul di sini hari ini menganggap Tama sebagai teman baik, orang kepercayaan, dan bahkan anggota keluarga. Karena dia sudah mengatakannya, sebaiknya kamu menunggu sebentar di Surabaya. Dan setelah upacara leluhur keluarga Renza, minumlah beberapa cangkir bersamanya. Mendengar ini, Penatua Suteja segera berkata, karena Tuan Renza telah mengatakannya, saya akan menunggunya menyelesaikan upacara leluhur dan minum bersama. Yuhiko Ito juga berkata, Tuan Renza, pastikan untuk menyiapkan lebih banyak anggur enak malam ini. Aku tidak akan kembali sampai aku mabuk. Tama tersenyum, jangan khawatir, Tuan Ito, aku punya cukup anggur yang enak. Setelah itu, Tama menatap Linda dan berkata, Linda, kamu harus mengatur bus untuk membawa semua orang ke Shangri-La untuk istirahat sebentar. Linda langsung setuju dan dengan lembut berkata, Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya dengan baik. Bagus. Tama sekali lagi melengkungkan tangannya ke kerumunan dan berkata dengan kepalan tangan, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, nanti adalah upacara pengorbanan leluhur keluarga Renza. Jadi saya ingin kalian semua pergi ke hotel untuk beristirahat dulu, dan setelah upacara leluhur selesai, saya akan melihat Anda di sana dulu. Kerumunan juga tahu bahwa upacara leluhur keluarga Renza diadakan hanya sekali setiap 12 tahun, dan itu khidmat dan pribadi, dan itu bukan upacara umum, jadi tidak pantas bagi orang-orang untuk tinggal di sini dan menonton. Jadi, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Tama dan Maherenza dan meninggalkan DR dengan bus yang diatur oleh Linda dan Nanako, menuju Hotel Shangri-La di Surabaya. Setelah sejumlah bus pergi, kecuali anggota front bencana yang berlutut di tanah dan keluarga Sucipto, sisanya adalah semua anggota keluarga Renza dan kepala pelayan Leo Malik. Depan bencana untuk Yoshua sebagai kepala, hampir 100 orang dalam bentuk piramida rapi berlutut dalam ibadah. Orang-orang ini dalam posisi kaki bersama-sama, lengan ditekuk pada saat yang sama dengan dahi mengetuk tanah. Bagaimanapun, mereka semua adalah praktisi, jadi semua orang berlutut pada sudut dan postur yang sama, terlihat rapi dan rapi. Selain itu, mereka semua berlutut di tanah dalam keadaan kesalehan yang tak tertandingi. Secara khusus, berlutut di garis depan adalah Yoshua, bahkan jika ekspresi yang tersembunyi di dalam lekukan lengan, penuh dengan rasa malu. Ayah dan anak keluarga Sucipto, meskipun mereka tidak berani mengendur, tetapi bagaimanapun, kekuatan tubuh tidak dapat menopang, mereka berlutut tidak lama, tubuh tidak dapat menopang, sehingga mereka hanya dapat membiarkan tubuh bagian atas berbaring di tanah. Jadi, postur berlutut keduanya tidak sempurna. Keluarga Renza, Andre, Martin, dan yang lainnya, memandang Tama dengan cemas, takut dia akan menyelesaikan masalah dengan mereka saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.